Di koran Jakarta, kasus UAS semakin memanas. Organisasi Islam Singapura ikut kritik. Ini organisasi Islam loh, ya, bukan organisasi Kristen. Subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, ketemu kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya membaca artikel ya dari koran Jakarta dan beberapa media yang lainnya. Kasus Somad tambah memanas. Ditulis seperti itu dalam artikel tersebut. Dan saudara, artikel ini pasti akurat, artinya tidak rekayasa atau tidak hoax ya. Saya yakin akan hal itu, makanya saya bacakan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa sampai seperti ini? Ya inilah, kalau kita tidak selesaikan dengan kasih, dengan saling memaafkan, ya semuanya seperti ini. Saudara, saya akan bacakan saja ya, di mana orang Islam Singapura juga itu tidak suka, dan ada di sana namanya organisasi Islam di Singapura itu yang justru mengucapkan hal-hal yang menyudutkan Ustadz Abdul Somad. Jadi saya akan bacakan saja ya, tapi sebelumnya kita doa dulu. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja supaya Indonesia ini damai, Indonesia ini penuh kasih, sehingga tidak ada keributan di Indonesia ini. Yang ada hanya damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan saudara Bapak Ibu sekalian ya. Ini di koran Jakarta, kasus UAS semakin memanas. Organisasi Islam Singapura ikut kritik. Ini organisasi Islam loh, ya, bukan organisasi Kristen atau organisasi Buddha dan Hindu. Sebab UAS kurang paham nilai-nilai Islam. Kata organisasi Islam tadi yang dari Singapura, UAS dibilang kurang paham nilai-nilai Islam. Sekelompok pemimpin agama Islam senior di Singapura pada Selasa tanggal 24 bulan 5 dikabarkan meminta umat Islam untuk menolak para pengkhotbah yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan belas kasih Islam dan universal. Seperti yang dikutip dari The Straits Times ya, dalam unggahan Facebook, rehabilitasi keagamaan atau RRG ya, rehabilitasi keagamaan RRG mengapresiasi langkah Singapura menolak kedatangan Abdul Somad atau UAS lantaran kerap menyampaikan ajaran ekstrim dalam ceramahnya. Kami berdiri teguh dengan posisi pemerintah Singapura bahwa pandangan yang memecah belah dan segregasi tidak memiliki tempat di negeri ini, kata kelompok itu dalam sebuah unggahan di Facebook ya. Jadi ini sekelompok organisasi Islam Singapura membuat unggahan di Facebook. Dalam unggahannya di RRG turut menyampaikan rasa malu dan penyesalan atas ceramah UAS yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini luar biasa ini kelompok ini ya, bisa menilai dan bisa memberikan poin ya. Kelompok rehabilitasi keagamaan menanggapi dengan rasa malu yang mendalam dan penyesalan yang mendalam kepada seorang rekan pengkhotbah yang tampaknya memiliki dan menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Islam dan universal yang diterima.
belas kasih dan cinta tanpa syarat kepada orang lain, tambah RRG. RRG sendiri merupakan kelompok yang menyatukan para cendekiawan. Luar biasa kelompok ini ternyata. RRG ini kelompok yang bukan kelompok main-main ya, bukan kelompok cemen ya. Ini kelompok cendekiawan dan guru Islam yang secara sukarela membantu dalam konseling keagamaan individu-individu yang terradikalisasi. Jadi rupanya di sana juga kalau ada orang yang terradikalisasi atau kena radikalisasi ya, itu ada namanya konseling ya, atau pemulihan ya. Termasuk para tahanan teror. Jadi di sana itu saudara belum berbuat kalau teror-teror aja langsung ditangkap di Singapura ya. Dalam pernyataan RRG secara khusus membahas 3 poin tentang ajaran UAS dan mengklarifikasi bagaimana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan universal yang diterima. 1. RRG menuturkan UAS menyarankan atau menyamakan antara perang, kenabian, dan bom bunuh diri. Ini ya. Inilah sebabnya katanya UAS tidak ngerti nilai-nilai itu gitu. Ia menunjukkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip perang dalam Islam, ujar RRG. Kedua, dengan merendahkan tempat cara atau alat ibadah orang lain yang disebut RRG turut melanggar prinsip dasar hubungan antar agama dan dialog dalam Islam yang saling menghormati. Ketiga, RRG mengimbau umat Islam harus menolak pengkhotbah seperti UAS atau orang lain dengan pandangan yang bertentangan dengan semangat syariah atau hukum Islam. Bahkan jika mereka berasal dari dalam kelompok mereka sendiri, menurut RRG, hal ini karena umat Islam harus mendukung kebenaran dan menolak kepalsuan, tidak peduli dari siapa mereka berasal. Jadi harus menolak kepalsuan. RRG juga menganggap kehidupan yang harmonis dan kohesif ya dalam bermasyarakat multiras sebagai bagian penting dari hidup di Singapura dan menyerukan umat Islam di sini untuk menghargai perdamaian dan harmoni negara. Mari kita pertahankan stabilitas ini dengan stabilitas ini dan jangan biarkan pernyataan yang memecah belah menjadi kemunduran bagi pelestarian harmonis iman dan kemanusiaan yang kita semua perjuangkan, tambahnya. Ya, sepertinya udah habis ya. Oke, sekarang saya bacakan di artikel lain ya. Ya, saya bacakan di artikel lain. Ya. Oke, ini. Jadi banyak yang memuat ya. Ini CNN. Saya rasa Anda lebih apa CNN, lebih familiar ya. Kemendagri hingga organisasi Islam Singapura ramai-ramai kritik UAS. Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Hukum dan Dalam Negeri Singapura serta organisasi Islam negara itu mengkritik penceramah kondang Ustadz Abdul Somad UAS usai dirinya mengklaim dideportasi dari negara kota itu pekan lalu. Organisasi tokoh muslim, ini organisasi tokoh muslim Singapura yang tergabung dalam grup rehabilitasi religius RRG menyesalkan penceramah yang tak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Grup rehabilitasi religius merespons dengan rasa malu dan penyesalan sangat dalam untuk sejawat ya penceramah yang muncul untuk menguasai dan menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan universal terhadap kemanusiaan, belas kasih, rasa cinta, syarat terhadap sesama ya, syarat terhadap sesama. Demikian
pernyataan RG di unggahan Facebook seperti dikutip The Straits Times. Terus mereka kemudian melanjutkan, kami sangat mendukung posisi pemerintah Singapura, kata organisasi Lam RG ini dalam pembicaraan tadi ya. Dalam pembacaan tadi itu bukan orang Kristen yang menolak, justru organisasi Islam Singapura yang menolak ya. Jadi kita lebih baiklah kita ya membantu bangsa ini ya, membantu negeri ini. Kita melayani mereka-mereka yang kurang mampu seperti ini ya. Kami bawa pulang lagi ya. Nah, ini saudara tahu nggak ceritanya ini? Ini ada orang melahirkan ya. Di kolong jembatan ini ada yang melahirkan. Nah, jadi kami siapkan pakaian dan kami kasih sumbangan buat mereka ya. Ini hari Sabtu adalah pelayanan kami di anak jalan. Ya. Ini agak berbeda, enggak? Tidak hari masa. Ya. Kok yang ada amplop Ya. dan pakai bayi serta tas-tas bayi. Ya, kita bagikan saudara. Jadi kita langsung aja ya ke wilayah ketika kita udah sampai ya. Itu tadi cuplikannya ya. Kita bagikan. Nama Yesus yang kudus kami beruang ucap syukur, haleluya. Percaya kan? Dengan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu kita ya, penyembahan ya. Haleluya. Ku kabur makan. Iya, jadi saudara, oke. Nah, ya. Kita lihat ya. Kristus. Nah, itu lagu kami ya. Kita lihat ya. Setelah kita kasih makanan rohani. Bapak Ibu sekalian, selama firman Tuhan disampaikan, Anda jangan takut. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita. Karena saudara, ya Jangan ada banyak orang kadang-kadang takut berkumpul gini. Tiba-tiba datang dinas sosial, tiba-tiba datang alien dari langit. Ya, jadi ada yang kadang-kadang ada juga yang resek melempar-lempar bisa saja kan saudara. Jadi judulnya ini kalau Anda mau lihat ya, bayi di ya yang saya bacakan ya, bayi dilahirkan di bawah kolong jembatan. Pendeta Rizky Lubis mengadakan ibadah ucapan syukur. Jadi ada bayi, maksudnya bayi ini dilahirkan di kolong jembatan. Loh kok bisa Pak? Karena mereka memang tinggalnya di kolong, mama dan papanya atau bapak dan mamanya. Nah, jadi kita ke sana untuk buat ibadah ucapan syukur nih, lihat. mendengar firman, lihat langsung Iya. musik yang begini. Itu kereta api lewat ya. Ya, jadi saudara, sudah saya rasa yang mau lihat langsung ya, judulnya ini ya, bayi dilahirkan di bawah kolong jembatan. Pendeta Rizky Lubis mengadakan ibadah ucapan syukur di kolong. Nah, beginilah harusnya ya. Kita tolonglah orang-orang susah seperti ini ya. Nah, janganlah hal-hal yang kecil kita jadi perbesar, kita ributkan. Sementara banyak orang-orang yang butuh pertolongan tapi kita biarkan ya. Anda-anda yang mungkin memang rindu bergabung untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, menolong orang, tentunya bisa ya. Ada nomor admin di situ. Mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Engkau jama pemerintah Singapura, Engkau jama Ustadz Abdul Somad dan semua pengikutnya supaya semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.